Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Bioenergi. Sebelumnya perkenalkan, saya Melsa Yuwanda dengan NIM D1C1222028 kelas R002. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Alternatif pengganti bahan bakar fosil perlu dicari dan dikembangkan karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, keamanan energi, dan pertumbuhan ekonomi, yaitu diantaranya masalah lingkungan. Artinya penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dan polusi udara. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat memperburuk pemanasan global dan menyebabkan kerusakan lingkungan lainnya. Selain itu, pencemaran yang dihasilkan dapat mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Lalu yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Artinya bahan bakar fosil adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Dengan meningkatnya permintaan energi global, cadangan bahan bakar fosil semakin menipis, menciptakan ketergantungan yang berisiko terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Oleh karena itu, mencari alternatif yang terbarukan menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan energi di masa depan. Lalu yang ketiga, ketergantungan energi. Artinya ketergantungan pada impor bahan bakar fosil membuat negara rentan terhadap ketidakstabilan pasokan dan konflik geopolitik. Diversifikasi sumber energi melalui pengembangan energi terbarukan dapat meningkatkan keamanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya asing. Lalu yang keempat, peluang ekonomi. Artinya transisi ke energi terbarukan membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi baru. Investasi dalam teknologi hijau dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi seperti kompetitif dalam hal biaya dan efisiensi dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Dengan demikian, pergeseran ini tidak hanya membantu lingkungan tetapi juga memajukan ekonomi berkelanjutan. Lalu ada pertanyaan yang kedua, kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi? Lalu buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Jawabannya itu dari tanaman. Contohnya jagung, tebu, gandum, singkong, ubi, buah-buahan, limbah sayuran. Produk bioenerginya itu berupa bioetanol. Lalu ada minyak tanaman. Contohnya minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak buah jarak, minyak bunga matahari. Produk bioenerginya yaitu biodiesel. Lalu ada limbah organik, contohnya kayu, jerami, sampah tumbuhan, kotoran hewan, tinja. Produk bioenergi yaitu biomasa dan biogas. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? Jawabannya itu pure plant oil atau PPO adalah minyak nabati bio oil yang telah melalui proses pemurnian yang dapat dipergunakan sebagai bahan bakar nabati. Dan PPO dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif baik penggunaan secara langsung ke mesin atau melalui proses reaksi kimia. Pure plant oil juga dikenal sebagai
sebagai atau pure vegetable oil PVO atau straight vegetable oil CPO, baik mentah atau telah disuling, terutama tersusun oleh gliserida nabati. Ini diperoleh dari buah-buahan atau biji-bijian yang dapat dimakan atau tidak dapat dimakan dari berbagai dan tanaman oleaginous yang sangat berbeda. Pertanyaan keempat, jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel, misalnya melalui proses transesterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Jawabannya yaitu 1. Sifat fisik dan kimia. Artinya minyak nabati murni seperti minyak kelapa sawit atau minyak kedelai memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan diesel konvensional. Viskositas yang tinggi dapat menyebabkan masalah dalam sistem injeksi mesin diesel, seperti penyumbatan dan atomisasi yang buruk. Proses transesterifikasi mengubah trigliserida dalam minyak menjadi fatty acid methyl esters atau FEM yang memiliki viskositas lebih rendah dan lebih mirip dengan diesel, sehingga lebih cocok untuk digunakan dalam mesin diesel tanpa memerlukan modifikasi signifikan. Yang kedua, ramah lingkungan. Artinya biodiesel dihasilkan dari sumber terbarukan dan dapat terurai secara alami, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Proses transesterifikasi menghasilkan produk samping berupa gliserol yang juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi industri, seperti mendukung prinsip ekonomi sirkular. Yang ketiga, peningkatan kualitas bahan bakar. Artinya transesterifikasi tidak hanya menurunkan viskositas tetapi juga meningkatkan kualitas biodiesel. Proses ini menghilangkan asam lemak bebas dan kontaminan lain yang dapat merusak mesin dan mengurangi efisiensi pembakaran. Biodiesel yang dihasilkan dari proses ini memiliki sifat pembakaran yang lebih baik, emisi yang lebih rendah, serta stabilitas oksidatif yang lebih baik dibandingkan dengan minyak nabati mentah. Lalu yang keempat ada pengurangan emisi polutan. Artinya biodiesel yang dihasilkan melalui transesterifikasi memiliki emisi polutan yang lebih rendah dibandingkan dengan diesel berbasis fosil. Ini berbentuk pengurangan emisi sulfur dan partikel serta emisi gas rumah kaca, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Lalu ada pertanyaan kelima, jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alirnya. Itu yang pertama ada proses pengambilan minyak bintaro, yang dimana buah bintaro sebanyak 8 kg melalui tahap pengupasan, itu yang diambil bijinya. Lalu tahap selanjutnya itu pencucian, lalu pengeringan menggunakan metode oven selama 2 jam dengan suhu 100 derajat celcius. Lalu tahap selanjutnya yaitu penghalusan, tahap selanjutnya pengepresan, tahap selanjutnya penyaringan, dan lalu didapatkan minyak biji bintaro. Proses pengambilan minyak bintaro itu prosedur kerja dalam pembuatan biodiesel biji bintaro adalah siapkan buah bintaro yang berwarna merah, lalu dikupas dan diambil bijinya, lalu cuci biji buah bintaro, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari, atau menggunakan oven selama 2 jam dengan suhu 100 derajat celcius.
Setelah biji buah bintaro kering, tumbuk menggunakan mortar hingga halus, lalu press menggunakan pengepresan manual atau alat khusus untuk pengepresan biji buah bintaro yang sudah halus menggunakan kain. Minyak kasar hasil pengepresan kemudian ditampung pada labu Erlenmeyer dan bagian ampas dibuang. Minyak kasar kemudian disaring menggunakan kertas haring. Lalu selanjutnya minyak yang telah disaring diukur menggunakan gelas ukur untuk menentukan volume minyak. Lalu ada yang kedua, proses pemurnian minyak bintaro. Setelah didapatkan minyak bintaro tadi, lalu ada tahap pemurnian, di mana tahap pemurnian itu dengan pemanasan minyak bintaro sebanyak 160 mili dengan suhu 70 derajat Celcius. Lalu ditambahkan asam fosfat sebanyak 0,48 mili. Lalu didapatkan minyak murni bintaro. Nah, proses pemurnian minyak bintaro itu prosedur dalam pemurnian minyak bintaro dilakukan dengan menggunakan asam fosfat. Hal pertama yang dilakukan adalah minyak bintaro ditimbang dan dipanaskan hingga mencapai suhu 70-75 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan asam fosfat sebanyak 0,48 mili dari 0,3% berat minyak dengan suhu tetap dan diaduk. Gum dan dengan suhu tetap diaduk. Gum dan kotoran kemudian dipisahkan dari minyak menggunakan labu terpisah dengan cara mencuci dengan air hangat. Setelah itu dilakukan proses netralisasi, yaitu proses pemisahan asam lemak bebas dari minyak bintaro dengan cara mereaksikannya dengan asam lemak bebas sehingga terbentuk sabun. Proses netralisasi ini juga dapat dilakukan dengan cara penyulingan. Selanjutnya dilakukan pendinginan atau sealing untuk memisahkan gliserida jenuh stearin dari minyak bintaro. Lalu ada proses pembuatan biodiesel, yaitu minyak bintaro yang sudah dimurnikan tadi dipanaskan selama 10 menit sampai suhu 50 derajat Celcius. Lalu ada penambahan etanol 31 mili dan NaOH 0,5 gram. Untuk NaOH ini dilarutkan secara bersamaan. Dilakukan pengadukan hingga 30 menit, lalu pendiaman minyak selama 24 jam, lalu penyaringan, terus proses pencucian, lalu tahap selanjutnya pemanasan minyak dalam suhu 100 derajat Celcius. Lalu diperoleh minyak biodiesel biji bintaro. Dalam pembuatan biodiesel dari minyak biji bintaro yang pertama adalah masukkan 160 mili minyak biji bintaro ke dalam Erlenmeyer. Lalu panaskan minyak tersebut hingga 50 derajat Celcius. Setelah minyak dipanaskan, campurkan etanol sebanyak 31 mili dan NaOH 0,5 gram yang telah dilarutkan dalam keadaan minyak tidak sedang dipanaskan. Lalu aduk campuran minyak, etanol, dan NaOH selama 30 menit. Setelah itu diamkan minyak selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, cuci minyak tersebut dengan menggunakan air hangat dan perbandingan 1:2 biodiesel dan air hangat. Biodiesel banding air hangat. Setelah dicuci bersih, lalu dipanaskan kembali minyak hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius sehingga jadilah biodiesel minyak biji bintaro. Lalu pertanyaan ke-6, apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut? Jawabannya 1, yaitu parameter densitas.
Maksudnya densitas mempengaruhi jumlah energi yang terkandung dalam biodiesel. Densitas yang tepat memastikan bahwa biodiesel dapat disimpan dan ditransportasikan dengan aman. Densitas yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi performa mesin dan efisiensi pembakaran. Lalu yang kedua, viskositas. Maksudnya viskositas mengukur ketebalan atau kekentalan biodiesel. Viskositas yang tinggi dapat menyebabkan masalah dalam sistem injeksi mesin diesel, seperti penyumbatan dan atomisasi yang buruk. Viskositas yang sesuai memastikan bahwa biodiesel dapat disemprotkan dengan baik ke dalam ruang bakar untuk pembakaran yang efisien. Lalu yang ketiga, kadar air, yaitu jika kadar air tinggi dalam biodiesel tersebut dapat menyebabkan korosi dan pembentukan mikroba serta mempengaruhi stabilitas bahan bakar. Mengontrol kadar air sangat penting untuk menjaga kualitas dan umur simpan biodiesel. Lalu ada yang keempat, kandungan asam lemak bebas. Artinya kandungan asam lemak bebas yang tinggi dapat menyebabkan masalah dalam proses transesterifikasi dan mempengaruhi stabilitas serta performa biodiesel. Oleh karena itu, pengendalian kadar asam lemak bebas sangat penting untuk menghasilkan biodiesel berkualitas tinggi. Titik nyala atau flash point, artinya titik nyala adalah suhu terendah di mana uap dari bahan bakar dapat terbakar. Titik nyala yang lebih tinggi menunjukkan keamanan yang lebih baik dalam penyimpanan dan transportasi biodiesel, mengurangi risiko kebakaran atau ledakan. Yang keenam itu titik tuang, pour point. Artinya titik tuang suhu terendah di mana biodiesel masih dapat mengalir. Parameter ini penting untuk memastikan bahwa biodiesel tetap cair pada suhu rendah sehingga tidak mengganggu aliran bahan bakar dalam kondisi dingin. Yang ketujuh, indeks Seten. Artinya indeks Seten mengukur kemampuan biodiesel untuk menyala dengan cepat setelah disemprotkan ke ruang bakar. Nilai Seten yang lebih tinggi menunjukkan waktu penyalaan yang lebih cepat, yang meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi polutan. Nah, parameter-parameter tersebut yang diuji untuk memastikan biodiesel memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Baik, cuman sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.